Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Syafitri Indah Febriana. Aku mahasiswi Ilmu Kelautan di Universitas Diponegoro. Nah, di video ini aku akan jelasin ke teman-teman nih mengenai materi salah satu praktikum yang ada di jurusanku, yaitu Sistem Informasi Geografis. So, untuk kedepannya, happy watching and happy learning together. Oke, jadi di sini aku mau jabarin singkat mengenai topik apa aja yang akan aku bahas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penginderaan jauh dan composite band. Selanjutnya, ada registrasi, digitasi, dan flip data. Lalu, kita juga akan bahas mengenai interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai batimetri dan kartografi digital. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke materi-materi tadi, nah teman-teman tahu nggak nih apa sih itu sistem informasi geografis? Nah, jadi sistem informasi geografis atau disingkat sebagai SIG merupakan suatu alat atau sistem yang membantu mengumpulkan, mengelola, menganalisis, memodelkan, hingga menampilkan representasi kartografi yang akurat dari objek di bumi ataupun di ruang angkasa. Jadi, secara garis besarnya, kita akan banyak belajar mengenai ilmu bumi yang ditampilkan dalam ruang lingkup digital nih teman-teman. Menarik banget kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar materi pertama yaitu mengenai penginderaan jauh dan composite band. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh itu apa sih? Nah, penginderaan jauh merupakan suatu teknik yang memanfaatkan analisis data jarak jauh dalam memperoleh informasi tentang suatu objek, area geografis, ataupun fenomena sehingga tidak lagi memerlukan adanya kontak langsung terhadap kajian. Nah, pada era modern saat ini, penginderaan jauh itu dilakukan melalui perekaman potret permukaan bumi dengan berbagai metode seperti kamera majemuk, multispectral scanner, radiometer, hingga penggunaan teknologi GPS. Nah, terus penginderaan jauh itu buat apa sih? Nah, penginderaan jauh ini nantinya akan menyediakan informasi mengenai keragaman spasial permukaan bumi, tentunya dengan cepat, luas, tepat, dan mudah. Nah, penginderaan jauh juga bermanfaat nih dalam mengurangi kegiatan survei terestrial saat melakukan inventarisasi dan monitoring sumber daya alam dan lingkungan. Nah, terus kalau composite band itu apa ya? Composite band merupakan proses mengombinasikan band pada citra satelit dengan 3 dasar warna, ya ada warna merah, hijau, dan biru, atau disingkat sebagai RGB. Nah, sehingga hasilnya dapat diekstrak informasi spesifik dari gambar citra. Lalu dalam praktikum sistem informasi geografis ini ada software yang digunakan, yaitu software Google Earth Pro dan ada software ArcGIS. Lalu untuk data satelitnya digunakanlah satelit Sentinel-2A. Nah, mengenai software yang digunakan, yang pertama ada software Google Earth Pro yang merupakan software geospasial berupa globe virtual yang memetakan bumi dari superimposisi gambar hasil pengumpulan pemetaan satelit, fotografi udara, dan GeoBugis 3G. Lalu yang kedua ada software ArcGIS yang merupakan software yang digunakan untuk pembuatan sistem SIG dalam teknik penginderaan jauh yang berbasis desktop terintegral. Nah, kalau tentang satelitnya, yaitu satelit Sentinel, jadi satelit Sentinel ini terdiri dari berbagai macam nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada satelit Sentinel-1, A dan B yang menyediakan citra radar untuk layanan darat dan laut. Dan yang kedua ada Sentinel-2, A dan B yang menyediakan citra optik resolusi tinggi seperti citra vegetasi dan tutupan lahan. Nah, yang terakhir ada Sentinel-3 A dan B yang menyediakan data optik, radar, dan altimetri akurasi yang tinggi untuk pengukuran seperti variabel topografi, permukaan laut, dan SPL. Nah, berikut nih ada hasil nih dari olah data menggunakan dua software tadi. Yang pertama ada hasil dari citra Google Earth Pro dan ada hasil dari citra Sentinel-2A yang diolah lagi dengan ArcGIS. Nah, teman-teman bisa dilihat nih perbedaan dari kedua hasil ini. Yang pertama, kita bisa lihat
Kalau hasil citra dari Google Earth Pro ini sedikit blur ya, dan kontur permukaan buminya juga tidak tampak terlalu jelas. Nah, sedangkan satelit yang menggunakan Sentinel-2A, kita bisa lihat konturnya di sini lebih jelas dan warnanya tentunya lebih berkualitas karena melalui tahap composite band. Nah, namun dalam citra satelit Sentinel-2 ini kita bisa lihat di peta ini masih terdapat awan. Nah, sedangkan di citra Google Earth Pro kita sudah nggak lagi nih melihat ada awan di peta tersebut. Nah, lalu materi kedua mengenai registrasi, digitasi, dan klip peta. Nah, sama seperti pembuatan akun nih, dalam melakukan digitasi peta diperlukan juga tahap awal yang bernama registrasi. Jadi, registrasi itu apa ya? Registrasi peta merupakan proses awal yang bertugas mentransformasikan koordinat dari dalam komputer ke koordinat peta sehingga peta yang ditampilkan memiliki koordinat yang sesuai dengan peta dunia. Lalu setelah registrasi dilakukan, kita melakukan yang namanya digitasi. Nah, digitasi itu apa? Digitasi itu merupakan proses pengubahan fitur geografis data analog menjadi data dengan format digital dengan menggambarkan kenampakan permukaan bumi ke dalam bidang datar pada komputer. Jadi, peta dibuat dalam bentuk digital, teman-teman. Nah, digitasi itu juga ada tahapannya atau jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada digitasi titik atau poin yang digitasi itu menggambarkan objek di permukaan bumi dengan suatu pusat atau dengan titik. Contoh ini bisa menggambarkan kota atau fasilitas umum. Nah, selanjutnya dilakukan juga digitasi garis atau polyline. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan objek yang terhubung satu sama lain dan terpusat pada garis induknya, seperti sungai, jalan. Nah, yang terakhir ada digitasi poligon atau area. Nah, digitasi ini menggambarkan objek permukaan bumi dengan menghubungkan 3 titik atau lebih dengan titik awalnya bertemu dengan titik akhir. Contohnya itu ada blok, petak, tutupan lahan. Nah, setelah itu ada yang namanya klip. Nah, klip ini apa? Klip peta itu merupakan proses analisis spasial yang bertujuan untuk mendatasi atau memotong tematik lainnya atau peta sehingga diperoleh peta yang diinginkan. Nah, terus proses-proses tersebut emangnya buat apa sih? Nah, jadi ini kita bisa lihat nih hasil dari yang pertama yaitu ada registrasi peta. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, hasil registrasi peta ini koordinatnya sudah disesuaikan nih dengan peta yang ada di dunia. Nah, terus hasil ini nantinya digunakan untuk tahap digitasi peta. Selanjutnya ada hasil dari digitasi peta sendiri. Nah, berikut tampilan dari hasil digitasi peta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang pertama ada digitasi titik yang warna merah, dan itu menggambarkan pusat gedung-gedung yang ada di peta tersebut. Nah, yang kedua ada digitasi polyline yang menggambarkan jalan. Nah, kalau pada petanya ditunjukkan dengan yang warna hijau itu. Lalu, yang terakhir ada digitasi poligon yang berwarna pink menggambarkan bangunan dan tutupan lahan yang ada di peta tersebut. Nah, kalau yang terakhir, hasil klip peta, nah hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ini merupakan klip peta desa Penggalang yang diambil dari peta kota Semarang. Nah, kita juga pada hasil klip peta ini kita juga bisa nih menambahkan label-label jalan seperti pada peta yang ada di layar ini. Selanjutnya, materi ketiga mengenai interpolasi kriging pada peta pemetaan, klorofil A, dan SPL. Nah, yang pertama mengenai interpolasi. Teman-teman udah tahu belum sih interpolasi itu apa? Oke, jadi interpolasi ini merupakan dalam konteks pemetaan merupakan teknik mengestimasikan nilai pada titik-titik wilayah yang bukan merupakan sampel berdasarkan nilai titik-titik di sekitarnya yang merupakan sampel. Nah, dalam pemetaan juga macam-macam interpolasi itu ada 4. Yang pertama ada interpolasi spline atau interpolasi dengan fungsi matematika yang meminimalisir total keunggungan permukaan dan dihasilkan dalam bentuk kurva yang memiliki titik belok disebut node.
Yang kedua, ada interpolasi inverse distance limited atau IDW yang merupakan interpolasi yang mengombinasikan linear titik-titik data dengan memperhitungkan adanya hubungan letak ruang atau jarak. Yang ketiga, ada interpolasi Kriging yang merupakan interpolasi yang digunakan untuk menangani variabel peregionalisasi. Yang terakhir, ada interpolasi trend atau interpolasi yang mengestimasikan nilai data lokasi melalui model regresi polinomial. Nah, apabila teman-teman tahu nih fitur-fitur yang ada di ARGIS, interpolasi tidak hanya buat ini aja teman-teman, jadi masih ada interpolasi lainnya, jadi teman-teman bisa cari tahu lebih banyak. Nah, selanjutnya ada materi mengenai klorofil A dan SPL. Nah, klorofil A ini merupakan pigmen aktif yang berperan dalam proses fotosintesis pada organisme produsen primer. Kalau suhu permukaan laut ini merupakan suhu perairan yang diukur pada permukaan air laut hingga kedalaman tertentu. Lalu hubungannya apa sih dengan interpolasi? Jadi interpolasi ini bisa nih digunakan untuk memetakan persebaran klorofil A dan SPL yang ada di laut. Nah, caranya itu kita pertama-tama itu mengunduh nih data sebaran klorofil A dan SPL secara gratis di website yang bernama Ocean Color. Nah, data ini kita bisa peroleh data dari peta dunia dan dari tahunnya juga teman-teman bisa akses ke berbagai tahun. Nah, lalu setelah itu, setelah diunduh, datanya akan kita olah nih di software bernama SIDAS, di mana kita akan menentukan koordinat peta yang akan kita petakan di ArcGIS. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi Kriging pada software ArcGIS, sehingga diperoleh titik-titik peta yang saling berhubungan. Nah, titik-titik interpolasi ini akan mengklasifikasikan konsentrasi klorofil A dan derajat suhu di perakhiran berdasarkan perbedaan warnanya. Jadi kita langsung aja nih lihat hasil dari interpolasi yang pertama pada pemetaan klorofil A. Nah, berikut hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini merupakan peta sebaran dari klorofil A yang ada di perairan Natuna pada bulan Oktober 2021. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ada titik-titiknya di petanya. Nah, titik-titik itu yang disebut sebagai interpolasi Kriging. Nah, nantinya interpolasi ini dia mengklasifikasikan konsentrasi klorofil A yang ada di perairan ini berdasarkan warna-warna, di mana kita bisa lihat bahwa konsentrasi klorofil A tertinggi itu ditunjukkan oleh warna merah yang setitik itu, dan konsentrasi klorofil A yang terendah ditunjukkan oleh warna biru tua. Nah, selanjutnya hasil interpolasi pada pemetaan SPL atau suhu permukaan laut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada peta sebaran SST-nya atau si surface temperaturnya di perairan Natuna juga pada bulan Oktober 2021 juga. Nah, di sini juga ada nih titik-titiknya yang merupakan interpolasi Kriging. Lalu di sini bisa dilihat SPL tertingginya itu ditunjukkan oleh warna hijau tua. Nah, sedangkan warna SPL terendahnya ditunjukkan oleh warna merah. Lalu ada, tadi kan teman-teman bisa lihat nih, ada SPL tertinggi, ada SPL terendah, dan ada konsentrasi klorofil A tertinggi dan terendah. Lalu pengaruhnya apa sih? Apa yang menyebabkan rendahnya SPL dan klorofil A di peta tersebut? Karena kalau teman-teman lihat, kebanyakan klorofil A-nya rendah di perairan Natuna dan SPL-nya juga kebanyakan rendah kan ya. Nah, yang pertama ini ada penyebab yang pertama adanya musim barat. Nah, musim barat ini sedang terjadi di bulan Oktober pada perairan Natuna, sehingga sering terjadi hujan. Nah, biasanya pada musim hujan ini, klorofil A akan mengalami penurunan konsentrasi karena kurangnya masukan cahaya matahari, sehingga fotosintesis juga berkurang. Yang kedua, adanya angin muson barat laut selama musim barat yang bertiup ke arah selatan menyebabkan perairan Natuna menjadi lebih dingin daripada, karena perairan Natuna ini kan berada di utara, jadi akan lebih dingin daripada perairan yang ada di selatan. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu materi mengenai batimetri dan kartografi digital. Nah, yang pertama kita akan bahas nih mengenai apa sih itu batimetri.
Nah, batimetri ini merupakan pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, dan alat pengukuran geodetik. Nah, hasil ini didapatkan dari mana sih? Jadi, batimetri ini hasilnya merupakan hasil survei lapangan menggunakan ekosonder. Namun, kita bisa akses hasil-hasil survei batimetri ini melalui website Inageo Portal secara gratis dan mudah tentunya. Nah, lalu batimetri ini gunanya untuk apa? Jadi, batimetri ini menghasilkan suatu peta yang dinamakan peta batimetri. Nah, peta ini menyatakan ukuran kedalaman laut menggunakan garis-garis kontur kedalaman. Nah, nantinya peta batimetri ini juga banyak digunakan dalam penentuan jalur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, mendeteksi potensi bencana tsunami, serta penentuan morfologi dari dasar laut. Lalu, kartografi itu apa? Nah, kartografi ini merupakan ilmu untuk memperkecil fenomena di permukaan bumi atau benda langit ke dalam suatu bentuk yang mudah diobservasi, yaitu peta. Jadi, kartografi ini namanya dari pemetaan, teman-teman. Lalu, ada macam-macam kartografi. Yang pertama, ada kartografi digital. Nah, ini merupakan kartografi yang udah kita rasakan saat ini, yaitu proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital dengan adanya perluasan GPS, informasi lalu lintas, serta layanan lokasi dengan memberikan representasi yang akurat dari informasi geografis. Nah, yang kedua ada yang namanya kartografi manual. Nah, ini merupakan proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar konvensional dengan menggunakan metode penggambaran manual. Nah, pada zaman dahulu, peta-peta yang digunakan itu cenderung menggunakan kartografi manual. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, ada yang namanya kartografi digital yang lebih menggambarkan peta dengan secara akurat. Selanjutnya ada data dan interpolasi yang digunakan dalam praktikum modul keempat ini. Jadi, data yang digunakan itu adalah data batimetri dari perairan Teluk Awur. Nah, sedangkan interpolasi yang digunakan adalah interpolasi topography raster yang mana interpolasi ini mampu menampilkan kontur kedalaman pada peta setelah dilakukan quality dan digitasi pada peta. Nah, langsung aja nih kita lihat hasil dari peta batimetri yang sudah diolah menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pantai, garis pantai yang udah dibatasi. Lalu di sini juga ada warna-warna yang berbeda. Nah, warna-warna ini merupakan hasil dari adanya interpolasi topography raster. Jadi, topography raster ini nantinya akan membagi kedalaman dari perairan ini berdasarkan dengan representasi warna-warna ini yang dinamakan sebagai garis kontur kedalaman. Lalu, hasil kartografi peta batimetri Teluk Awur. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini merupakan hasil kartografinya. Di sini di sebelah kanannya itu merupakan informasi pangkat peta. Jadi ada judul peta, ada arah mata angin, ada skala, ada legenda juga, lalu ada inset peta dan ada koordinat. Nah, warna-warna ini juga menunjukkan kedalaman, di mana kedalaman terdalam itu kita bisa lihat dari warna yang kuning, lalu kedalaman terdangkal ditunjukkan dengan warna biru tua. Nah, kurang lebihnya sekian materi sistem informasi geografis yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang nonton sampai habis, terima kasih banyak. Dan sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.